Jadi hegemoni global kaum kafir ini telah membuat kita sampai bahkan kehilangan identitas gitu loh. Dalam Al-Quran kan berkali-kali Allah menyuruh kita washhadu bi annana muslimun, ya. Wa qul ishhadu, ucapkanlah, saksikanlah kami ini kaum muslimin, kan gitu. Kita ini kan harusnya bangga gitu loh untuk menyatakan saya muslim. Gitu. Itu kita harus bangga. Baik. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, berada di babak keempat ini ada dua prinsip hidup yang harus kita pegang. Prinsip hidup pertama adalah surat Ali Imran ayat 139. Apa bunyinya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dengan syarat jika kamu orang-orang yang benar beriman. Jadi kita hidup di babak keempat ini, kita harus pegang prinsip ini, ya. Arahan Allah ini harus kita pegang betul. Jangan merasa hina, jangan bersikap lemah, jangan inferior, ya. Jangan bersedih hati, ya. Kita harus sadar kita sedang babak belur, tapi mental kita nggak boleh mental babak belur, ya. Apa maknanya mental babak belur? Itu yang sering saya sampaikan berkali-kali. Mental orang yang mengaku muslim hidup di babak keempat, nggak sabar dengan kekalahan, akhirnya menggunakan kaidah orang kafir yang berbunyi, if you can't beat them, you join them. Kalau kita nggak bisa ngalahin mereka, kita gabung aja sama mereka. Gitu. Nggak ada ceritanya kita gabung sama mereka, karena begitu kita gabung sama mereka, kita ikut jalan hidup mereka, cara hidup mereka, sesuatu yang sudah diultimatum sama Allah kan tadi. Tadi kan Allah sudah ultimatum. Kalau kita berpegang pada cara hidup mereka, kita akan mengalami, ya, ancaman Allah. Jadi kan mereka memang inginnya kita ikut cara hidup mereka, lifestyle mereka, way of life mereka. Karena mereka tidak akan senang sebelum kita mau mengikuti lifestyle mereka, cara hidup mereka. Kata Allah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Ingat, bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani yang benar, tapi petunjuk Allah. Terus Allah tekankan, wala init taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sesungguhnya jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad mengikuti kemauan mereka Yahudi Nasrani setelah pengetahuan datang kepadamu dan kepada umatmu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi kita perlu heran nggak kenapa umat Islam di berbagai negeri sekarang ini di dunia seperti nggak ditolong dan dilindungi Allah? Perlu heran nggak? Nggak perlu heran. Kenapa? Karena kebanyakan umat Islam memang mau ngikutin kemauan Yahudi dan Nasrani. Padahal Allah sudah bilang, kalau kita ngikutin kemauan mereka, padahal pengetahuan sudah sampai bahwa kita harusnya ngikutin petunjuk Allah saja, ya kan? Ya inilah yang terjadi. Ngerti ya? Baik, nah jadi itu prinsip pertama. Prinsip pertama, jangan menggunakan kaedah mereka, yaitu kaedah yang berbunyi, if you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, kita gabung saja sama mereka, ya. Sehingga akhirnya kalau mereka pakai ekonominya ribawi, ya kita juga ekonominya ribawi deh, gitu. Kalau mereka politiknya Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara, kita juga politik harus gitu. Mana bisa kita maju? Sedangkan mereka yang udah maju aja begitu, ya kita ikut dong yang udah maju. Nah, gitu. Kalau mereka pakai ideologi sekularisme, memisahkan agama dari urusan kehidupan bermasyarakat bernegara, berarti kita juga harus gitu supaya kita maju. Gitu. Kalau mereka budayanya adalah budaya hiburan-hiburan yang sifatnya hawa nafsu jadi Tuhan, ya kita juga harus begitu budaya kita. Nah, ini orang-orang yang sudah join dengan mereka. Itu prinsip pertama. Nah, prinsip kedua, berada di babak keempat ini, kita harus sadar bahwa ini bukan babak terakhir, ya. Babak keempat ini kan babak terminal juga, masih akan ada babak lanjutannya kan, ya. Belum dikasih lihat ya, babak lanjutannya apa? Oke, kita lihat babak lanjutannya. Jadi babak lanjutannya kata Nabi SAW, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Jadi babak keempat ini akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki.
Kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat ini pun akan berlalu. Sehingga datang babak terakhir, babak kelima, yang kata Allah, kata Nabi SAW adalah babak kekhalifahan mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya kembali. Terus Nabi diam. Nabi diam, isyarat sampai disitulah perjalanan sejarah umat Islam. Jadi ujung akhir perjalanan sejarah umat Islam, husnul khatimah, ya. Kita akan berjaya kembali. Akan tegak kembali kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, ya. Dengan pemimpinnya sudah dikasih tahu sama Nabi jauh-jauh hari. Julukannya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, yang saya jamin dia tidak akan jadi pemimpin kita lewat penghitungan suara. Gitu. Ya. Jadi sampai lebaran monyet pakai penghitungan suara nggak akan menghasilkan Al-Mahdi, karena Al-Mahdi bukan lewat penghitungan suara. Ya, Al-Mahdi itu ditunjuk sama Allah dengan cara Allah menunjuk orang-orang tertentu untuk akhirnya mendatangi beliau dan membaiat paksa. Gitu. Harus dibaiat paksa. Karena Al-Mahdi ciri orang beriman yang sejati. Udah ada sekumpulan orang yang setuju dia jadi pemimpin pun dia tetap nggak mau karena nggak punya ambisi kepemimpinan. Nggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang di babak keempat ini, yang nggak layak jadi pemimpin sekalipun wajahnya muncul di semua tiang listrik sampai kita muak. Gitu, ya. Dia adalah pemimpin yang sejati, nggak punya ambisi kekuasaan, kepemimpinan. Bahkan kenapa Al-Mahdi mesti dibayat paksa? Karena dia tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi dibayat paksa karena tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Sebab itu cara Allah memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu jauh-jauh hari ya orang lain juga bisa tahu dia Al-Mahdi. Tentu jauh-jauh hari musuh Islam juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau musuh Islam sudah tahu dia Al-Mahdi, tentu jauh-jauh hari akan di assassinate, ya. Baik, nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, yang kedua, prinsip yang harus kita pegang untuk berpindah dari babak keempat ke babak kelima itu, kita tidak boleh menyongsong babak kelima seperti berjalan santai di taman-taman bunga sambil nyanyi-nyanyi, sambil gitar-gitar. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin kita akan masuk ke babak kelima, ya, dengan berpenampilan seperti itu, ya. Sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah sudah kasih gambarannya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Surat Al-Baqarah ayat 214, ya. Maaf nih, bolak-baliknya agak lama. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, kamu akan meraih kejayaan, ya, padahal belum datang kepada kamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, digoncangkan dengan macam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul itu, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat, ya. Jadi kita juga begitu. Kalau kita ingin istilahnya menjadi bahagian dari yang turut menjemput babak kelima, mau kan kita ikut menjemput babak kelima? Atau kita doyan di babak keempat ini? Oh kayaknya mantap nih, kita pertahankan aja babak keempat nih, gitu. Enggak lah ya. Tentunya kita ingin meninggalkan babak keempat ini kan. Nah kalau kita ingin dipercaya Allah menjadi yang ikut menjemput babak kelima, ya, maka kita harus bersiap-siap menghadapi keadaan yang sulit. Dan memang akan sulit. Nggak ada ceritanya fitnah itu akan makin berkurang. Fitnah ini akan makin berat dan akan makin banyak. Sampai kapan? Sampai keluarnya puncak fitnah, yaitu Dajjal. Dajjal itu puncaknya fitnah. Ya. Nah, jadi kita harus bersiap-siap menghadapi aneka malapetaka, kesengsaraan, digoncangkan dengan macam-macam cobaan, sampai ke derajat semua kita cuman punya satu ucapan saja, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah. Gitu. Kalau kita semua udah sepakat, pertanyaan cuma satu itu saja, mata nasrullah, justru saat itulah sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat.
Tapi kalau sebagian bilang mata Nasrullah, sebagian bilang kapan pertolongan PBB datang, kapan pertolongan Amerika datang, kapan pertolongan Cina datang, gitu kan. Jadi macam-macam pihak lain selain Allah yang dijadikan tempat bergantung untuk minta pertolongan. Kapan Raja Salman datang, kapan Erdogan datang, gitu kan. Jadi kalau berbagai pihak selain Allah yang dijadikan tempat memohon, itu masih menjadi harapan kita, ya pertolongan masih lama, masih jauh. Pertolongan itu baru datang kalau pimpinan sampai rakyat semuanya sepakat. Cuma minta satu saja. Mata Nasrullah, kapankah pertolongan Allah datang. Baik. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, jadi kita sekarang berada di sini. The world as we know today, dunia sebagaimana yang kita ketahui hari ini, dengan segala ciri-cirinya. Cirinya adalah secularistic, materialistic civilization. Peradaban sekularistik dan materialistik. Sekuler itu dari kata bahasa Latin yang artinya dunia, ya. Materialistik artinya materi oriented, ya. Dunia oriented dan materi oriented. Kenapa kok jadi dunia oriented dan materi oriented peradabannya? Karena yang mimpin Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu digambarkan dalam surat Al-Baqarah sebagai satu kaum yang amat sangat loba. Loba tahu ya, loba, tamak, ya, tamak akan dunia ini, sehingga mereka berharap bisa hidup 1000 tahun, gitu. Ya. Terus kata Allah, padahal usia panjang itu nggak akan mengurangi azab mereka nanti di akhirat. Gitu. Nah, makanya dikatakan sekularistik, dunia oriented. Terus kenapa dikatakan materialistik? Karena Nasrani begitu ciri khasnya, materialistik. Dalam surat Rum, kan bangsa Nasrani ini selalu digambarkan sebagai bangsa Rum, bangsa Romawi. Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-7, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang Rum itu, orang-orang Nasrani itu hanya mengetahui perkara-perkara yang material dari kehidupan dunia ini, yang zahir dari kehidupan dunia ini, sedangkan terhadap urusan akhirat mereka lalai. Nah, jadi bayangkan, Yahudi Nasrani mimpin dunia, wajar dong dia ingin menularkan sikap dia kepada orang lain, kan? Kalau sikap dia dunia oriented, material oriented, ya mereka juga ingin semua orang gitu. Jadi dunia oriented dan material oriented. Makanya kita umat Islam tidak boleh ya masuk ke dalam jebakan Batman mereka dengan kita ikut-ikutan jadi dunia oriented. Gitu. Dan menilai segala sesuatu kita nggak boleh dengan dunia, menilai segala sesuatu tidak boleh dengan materi, tapi kita harus menilai dengan timbangan yang Allah berikan kepada kita yang disebut dengan Al-Furqan, pembeda mana yang baik mana yang buruk, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, jadi kita yang hidup di babak ini, dunia yang kita kenal hari ini, kita di bawah peradaban sekularistik materialistik. Kita di bawah hegemoni global kaum kafir. Ya, jadi kaum kafir kan sekarang hegemonik. Mereka yang benar-benar istilahnya menguasai dunia sekarang. Bukan orang beriman kan yang menguasai dunia hari ini. Gitu. Untuk kembali kepada penjelasan tadi, saya ingatkan lagi, ini sudah saya jelaskan tapi nggak ada salahnya saya jelaskan. Gambar dari babak keempat ini beda sendiri. Babak pertama, kedua, ketiga, kelima itu semuanya gambar orang naik kuda. Babak keempat gambar apa? Gedung PBB. Ya. Saya perlu mengingatkan bahwa PBB ini adalah sebuah institusi internasional yang dibuat oleh Al-Yahud, ya, Yahudi, ya, bukan Amerika. Dia markasnya, lokasinya di New York di Amerika, tetapi yang bikin PBB Yahudi. Dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa, kemudian diganti jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi Yahudi itu mereka menanti-nanti kapan umat Islam benar-benar sudah teler untuk kemudian mereka bikin sebuah institusi internasional bernama PBB ini. Gitu. Dan salah satu syarat untuk memastikan umat Islam itu sudah teler, bahwa umat Islam sudah nggak punya rumah. Nah, makanya mereka runtuhkan rumah itu tahun 1924. Paham ya? Kan tadi sudah saya jelaskan tahun 1924 terjadi apa. Gitu. Ya, rumah kita runtuh tahun 1924. Sebuah rumah yang membentang dari Maroko sampai Maroke, sampai Maluku. Gitu. Luas sekali dulu rumah kita itu. Ya. Yang mimpin Turki waktu itu, Muslim Turki yang mimpin. Tapi kemudian ada pengkhianatan kan? Ya, muncul si Mustafa Kemal yang demi menjalankan misi Yahudi, musuh umat Islam, dia rela
nggak mimpin sebuah wilayah seluas itu, tapi mimpin wilayah segede upil Turki itu, ya kan? Seupil Turki itu kan kecil kan, Turki kan, dibandingkan wilayah membentang dari Maroko sampai Maluku. Kan aneh kan? Masa seorang pemimpin rela punya wilayah diperkecil? Kecuali karena apa? Karena menjalankan misi kan? Nah misinya apa? Misinya ingin memastikan umat Islam nggak punya rumah lagi. Runtuhlah rumahnya tahun 1924. Gitu. Tapi setelah runtuh, Al-Yahud itu sabar menunggu, memastikan umat Islam masih punya cita-cita nggak gitu mendirikan rumahnya lagi. Benar, 1924 runtuh. Setahun berikutnya ulama-ulama sedunia ngumpul di Saudi, membicarakan tentang upaya menghidupkan kembali, membangun kembali rumah kita. Ditunggu lagi. 2 tahun berikutnya ada lagi pertemuan ulama-ulama di Mesir 1927, membicarakan hal yang sama. Bagaimana kita bangun lagi rumah kita. 1927 diadakan lagi upaya konferensi para ulama sedunia membicarakan hal yang sama, bagaimana menghidupkan kembali. Ditunggu lagi sama mereka. Ternyata nggak ada tindak lanjut, nggak ada lagi. Jadi benar-benar, oh mereka udah yakin nih, rupanya umat Islam sudah sudah nggak bisa mengkonsolidasi diri untuk membangun rumahnya lagi. Nah maka mereka menawarkan rumah mereka, namanya PBB. Jadi ini khilafah sekarang, tapi khilafah Yahudi, gitu loh. Paham ya? Ini khilafah Yahudi. Terus mereka pastikan supaya umat Islam itu merasa betah di bedeng-bedengnya, ya kan? Kita udah nggak punya rumah, tinggal di bedeng dong, mau nggak mau dong. Kalau gelandangan kan udah nggak punya rumah kan, biar gimana pun perlu tempat tinggal kan. Akhirnya bikin bedeng. Ada bedeng Indonesia, bedeng Mesir, bedeng Malaysia, bedeng macam-macam, gitu. Nah bedeng ini nyantolnya ke PBB, gitu. Ya. Jadi ini sebuah upaya sangat sistematis untuk membuat umat Islam menanggalkan cita-citanya hidup di bawah naungan satu rumah lagi. Satu. Dan kedua, bahkan ini sebuah upaya sistematis sekali untuk membuat umat Islam melupakan atau setidak-tidaknya menomorduakan, menomorsepuluhkan identitas utama mereka, yaitu Muslim. Padahal nggak pernah ada ceritanya dalam sejarah umat Islam, nggak pernah ada ceritanya umat Islam itu membangga-banggakan identitas kebangsaannya, itu nggak pernah ada ceritanya. Ini baru sekarang aja, ya. Karena siapa? Ya karena hebatnya Yahudi, ya kan, membuat kita masing-masing akhirnya lebih membanggakan identitas kebangsaan kita daripada keislaman kita. Dan itu tercermin dalam semua urusan. Sampai pergi haji sekalipun ada tenda khusus orang-orang Indonesia, tenda khusus orang Malaysia, tenda khusus orang ini. Dan bukan sekedar tenda doang. Kalau tenda katakanlah, oh ya ini datangnya dari Indonesia gitu. Bukan sekedar itu, tapi benar-benar mereka interaksinya sama orang Indonesia aja. Yang Mesir sama orang Mesir aja, gitu. Jadi mental kita pun jadi mental yang dikurung gitu di dalam lingkup yang sempit. Yang padahal kita ini kan umatan wahidah, kita ini umat yang menyatu gitu loh. Yang mestinya kita merasakan nggak ada perbedaan antara kita sebagai orang Indonesia Muslim dengan orang Mesir Muslim, orang Arab Muslim gitu. Semua itu saudara kita. Kunu ibadallahi ikhwanan, kata Nabi SAW. Jadilah kalian ya saudara-saudara hamba-hamba Allah yang bersaudara, kan begitu. Arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jadi hegemoni global kaum kafir ini telah membuat kita sampai bahkan kehilangan identitas gitu loh. Dalam Al-Qur'an kan berkali-kali Allah menyuruh kita washhadu bi annana muslimun, ya. Wa qul ishhadu, ucapkanlah, saksikanlah kami ini kaum muslimin, kan gitu. Kita ini kan harusnya bangga gitu loh untuk menyatakan saya muslim. Kita harus bangga. Kita nggak boleh merasa bahwa mengaku sebagai muslim itu sesuatu yang harus kita sembunyikan, tetapi mengedepankan identitas lain. Itu nggak pantas. Kenapa? Karena ini identitas yang paling mulia, disuruh sama Allah langsung. Allah yang nyuruh kok. Wa qul ishhadu bi annana muslimun. Saya perlihatkan ayatnya kalau mungkin Anda, ini Ustadz ngarang nih, masa ada perintah kayak gitu? Ada gitu. Ya. Ya mana kita tahu kan, siapa tahu aja setan juga suka menggoda kita walaupun di majelis ilmu juga, ya. Nah jadi dalam surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 64, coba lihat.
Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Jadi kita diperintahkan sama Allah, katakanlah hai ahli kitab, hai orang Yahudi, hai orang Nasrani, marilah kita berpegang pada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwasanya tidak kita sembah kecuali Allah saja dan tidak kita persekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling setelah kita ajak kepada kalimat yang sama itu, maka ucapkanlah kepada mereka, Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Gitu, ya. Jadi, dan ini termasuk ayat yang kita selama ini mungkin nggak pernah jalankan, ya. Kita mungkin nggak pernah jalankan ayat ini. Ini kan berarti ayat perintah Allah kalau ketemu Yahudi, Nasrani, mestinya kita ajak mereka untuk kepada kalimat la ilaha illallah, kan begitu kan? Kan mestinya itu kan perintahnya. Malah sebaliknya, ketemu orang Nasrani tanggal 25 Desember ngucapin selamat Natal gitu. Ya kan, bukan yang ngajak mereka untuk berla ilaha illallah. Padahal perintahnya begitu. Nah, tapi yang penting di ujung ayat ini kita disuruh sama Allah menyatakan Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami ini muslimin. Kita ini orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi itu identitas yang paling mendasar dalam diri seorang yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, yang kita nggak pernah boleh merasa bahwa ini identitas yang harus kita sembunyikan gitu kan. Oh, kalau kita lagi interaksi sama orang-orang lain ya kan di luar Islam, kita jangan perlihatkan keislaman kita, ya kan. Nah, itu kan terjadi sekarang dalam interaksi antar manusia, kan sekarang itu terjadi kan gitu. Lu jangan gitu-gitu amat dong memperlihatkan keislaman lo gitu, ya kan lo bukan ngadepin orang muslim semua gitu. Jadi kalau kita nggak ngadepin muslim semua, kita perlu menyembunyikan keislaman kita. Ajaib kan? Ya, siapa yang nyuruh? Karena kan mestinya kita ketemu siapapun, ketemu setan sekalipun juga tetap aja kita nyatakan dong kita muslim, ya kan? Kenapa kalau ketemu sama orang yang belum tentu dia memusuhi kita, mungkin dia memang agamanya lain, tapi dia nggak memusuhi kita kan? Emang terus salah kita memperlihatkan keislaman kita? Ya nggak salah dong. Orang dia tahu kok kita muslim. Gitu. Paham ya? Tapi kan gara-gara faham kebangsaan ini, kita selalu aja gitu bawaannya ingin, wah kalau ketemu orang di luar Islam kita ya agak inilah low profile gitu. Bukan low profile, kan inferior gitu, ya kan? Udah lemah mental duluan gitu. Padahal mestinya kita sadar, kita ini yang bimbing mereka ke jalan-jalan keridhaan Allah. Kita yang ngerti kok jalan hidup ini yang mana yang benar. Gitu. Masa iya kita yang ngerti lalu kita harus menyembunyikan keislaman kita, kan aneh. Dan kalau kita mau jujur, problem di negeri ini berkepanjangan karena memang umat Islam banyak yang sudah inferior, ya. Sehingga akhirnya terus-menerus mencari upaya untuk ya udahlah kita nasionalis dikit lah gitu, ya kan. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, saya lanjutkan. Jadi hegemoni global kaum kafir ini telah mengantarkan kita yang muslim ini merasakan betapa di dalam kehidupan sehari-hari, ya, umat Islam menjadi umat yang paling murah harga nyawanya, harga darahnya, ya. Kezaliman merata di mana-mana, ya. Darah yang paling murah, yang paling mudah ditumpahkan adalah darahnya kaum muslimin. Kalau dia ditumpahkan, maka yang katanya PBB itu pelindung semua negara-negara, semua bangsa, ya kan nggak berbuat apa-apa. Masih jauh semangat mereka ngurusin efek dari gempa Meksiko tenimbang Rohingya gitu. Ya. Karena apa? Karena muslimin di Rohingya. Masih lebih serius mereka mengatasi efek gempa di Haiti tenimbang saudara-saudara muslim kita di Uighur di China yang dilarang untuk berpuasa di bulan Ramadan.